Nah, bulan ini kita sedang membahas tentang komunitas yang saling membangun. Nah, komunitas yang saling membangun, Pak Sofyan sudah menyampaikan bahwa kita adalah batu-batu hidup. Batu-batu hidup atau living stone, ya bukan rolling stone, ya. Jadi karena kita batu hidup itu akan menghidupkan batu yang lain. Jadi ini adalah gambaran atau pengandaian yang dikatakan bahwa jika kita bisa saling membangun, maka rumah Tuhan akan terbentuk. Dan itu menjadi solusi atau jalan keluar buat dunia di luar sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini temanya adalah You are never alone. Kamu tidak pernah sendirian. Ya, ketika kita kalimat ini membacanya, maka kalimat ini mengandung nilai harapan, dukungan, sekaligus pengingat bahwa kita makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi, saudara, ketika saudara berkata, kamu tidak sendirian. Ini hal yang mengingatkan kita bahwa kita punya pengharapan, kita punya harapan. Karena gereja ada untuk memberikan dorongan, support, sistem satu dengan yang lain dan memberikan harapan. Nah, saudara, ini saya coba googling untuk lihat bahasa Indonesianya. Saya tadi awalnya menulis kamu tidak pernah sendiri. Tetapi sebetulnya dari Google atau di penerjemahannya dia berkata sendirian. Nah, mari kita lihat apa bedanya sendiri dan sendirian. Ya, sudah pernah memikirkannya? Sendiri dan sendirian. Sendiri itu berbicara tentang ketiadaan orang. Kadang kita mau ngomong sesuatu yang rahasia, kita telepon orangnya, kamu sama siapa di situ? Oh, saya sendiri gitu. Itu ketiadaan orang. Tetapi sendirian itu tentang sebuah perasaan tanpa kepedulian orang lain. Atau orang itu merasa sepi. Jadi ini banyak orang di sini tapi orang merasa lonely ya, sendirian gitu di sini gitu ya. Ya. Nah, saudara, ini penting untuk kita pahami bahwa sebetulnya kalau perasaan itu ada di dalam hidup kita, ingat itu hanya sebuah perasaan. Kalau saudara merasa bahwa saudara sendirian gitu ya, kesepian sendiri, itu hanya sebuah perasaan. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 49 dan banyak lagi janji yang lain. Dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya. Bersama-sama baca 2-3. Aku tidak akan melupakan engkau. Jadi saudara mesti tahu ini menjadi prinsip hidup kekristenan kita. Bahwa Allah yang disebut Immanuel itu, Yesus yang mati bagi kita, dia telah berjanji bahwa sampai kesudahan alam, aku menyertai engkau. Jadi kesendirian adalah hanya sebuah perasaan kita. Dan ketika kita tidak menjaganya, iblis bisa menipu kita dengan mengirimkan signal yang kita terus berdialog. Iya ya, nggak ada yang peduli dengan saya. Itu hanya sebuah perasaan. Walaupun dalam kenyataan itu kan ada. Ada orang yang diabaikan, ada orang yang ditinggalkan. Tetapi kalau itu terjadi, balik kepada firman Tuhan. Kebenaran harus memimpin kita. Kebenaran harus menggait kita. Kebenaran dasar dari kebenaran itu membawa kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Dan perasaan kita harusnya kita tarik. Bukan perasaan kita di depan kita. Bukan. Perasaan harus mengikuti kita. Kebenaran dan iman harus ada di depan kita. Berjalan bersama dengan kita. Jadi kesendirian hanyalah sebuah perasaan. Namun ketika Tuhan mau menolong orang-orang yang punya perasaan ini. Dia ingin memakai saya dan saudara. Coba katakan sebelahmu, kamu mau dipakai Tuhan. Ya, karena perasaan ini sudah akan timbul ketika ketika kita sulit terbuka dengan seseorang tentang situasi hidup kita, tentang tantangan kita.
coba kita keep itu sendiri di dalam hati kita, ini akan menjadi sesuatu yang terus menekan kita dan akhirnya membawa kita kepada hal yang kita berkata kita tanggung sendiri walaupun ada banyak orang di sekitar kita. Nah, karena itu saudara, lepaskan dirimu dan lihat janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang mengatakan bahwa kamu tidak sendiri. Dan yang kedua yang hari ini akan menjadi pokok pembahasan kita, mari kita mau saling untuk melihat situasi kita, orang-orang sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana kita berperan untuk menolong saudara kita, memperhatikan mereka sehingga mereka tidak sendiri di tengah-tengah jemaat Tuhan yang luar biasa ini. Saudara siap? Apakah saudara siap? Oke, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Ada 3 ayat yang saya siapkan yang lain. Dengan bersuara yang paling mantap saudara punyai. 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berbuat berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah saudara, mari kita lihat bahwa dalam memperhatikan orang lain, supaya orang itu bisa ditolong dari perasaan tadi, atau dalam kesendiriannya, ayat pertama mengingatkan kita bahwa pertolongan atau perhatian terbaik yang bisa kita berikan bagi orang lain adalah membimbing mereka mengalami Tuhan dan kuasa firman-Nya. Itu terbaik. Itu terbaik. Bukan masalah uang, bukan masalah apapun gitu ya. Bukan hanya omon-omon dengan motivasi gitu, bukan. Tetapi firman Tuhan membawa Tuhan kepada diri orang itu adalah solusi terbaik buat dia. Jadi Paulus mengingatkan mereka dan ini menjadi poin penting untuk kita. Bahwa walaupun kita akan bisa menolong orang dalam berbagai bentuk, tetapi kita harus sadari bahwa pertolongan terbaik adalah mendoakan. Paling tidak kita doakan dia. Mengarahkan dia, membantu dia. Karena kadang-kadang saudara, orang dalam pergumulan, dia tidak terlalu butuh yang banyak gitu. Dia butuh hanya doa dari kita. Kita mau berdiri di sampingnya bersama dengan dia dan kita bawa dia kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita peduli dengan orang sekitar kita dan kepedulian terbaik. Itu ada seorang yang berkatakan begini, Joseph Joubert berkata begini, kebaikan adalah mencintai orang lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Apa yang pantas mereka, lebih yang bisa orang dapatkan adalah membawa Tuhan dalam hidup orang itu. Membawa Tuhan dalam keluarga itu. Saya kira lebih. Yesus mengatakan apa artinya orang punya dunia ini tapi kehilangan nyawanya. Tidak ada artinya. Dalam mengembalakan anak-anak di Nehemia, kami tahu bahwa anak-anak itu perlu dirubah dari dalam. Perlu dirubah dari dalam. Bukan Nehemia itu ada di jam 1 di bawah. Ya. Salah satu tandanya dulu tuh mereka jalan tuh agak minder, jalan tunduk begini. Kalau saya ketemu saya pukul dari belakang. Tek, angkat kepalamu, jalan. Kamu anak Tuhan, kamu harus jalan dengan kepala yang tegak. Itu salah satu yang saya perbaiki dari dalam. Tapi perbaikan itu bukan hanya cukup di situ saudara. Perbaikan yang lebih penting adalah memperbaiki mulai dari keluarga. Jadi saya bersyukur untuk orang-orang seperti Pak Handoko, Ibu Christine, ya bersama dengan Ria, mereka luar biasa. Dan orang-orang yang menangani keluarga di Marriage for Life, setelah saudara pulang makan, mereka masih ada di sini. Dan mereka bisa sampai jam 4, jam 5. Enggak sampai. Jam 1 sampai jam 3, jam 4. Itu bukan karena kurang kerjaan saudara. Tapi mereka mau peduli. Bahwa hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada keluarga. Untuk mereka hidup lebih baik adalah kehadiran Tuhan. Nilai-nilai kerjaan Allah dalam keluarga itu. Dan banyak keluarga yang perlu ditolong. Karena itu para umum 2. Kalau saudara Marriage for Life, MFL dibuka, mari daftar.
Saudara yang sudah jadi opa, oma, kalau saudara mau supaya nanti bisa menolong anak-anak, ikutlah Parent for Life. Kenapa saudara? Karena di situ walaupun anakmu sekarang sudah gede-gede, tapi kamu punya cucu, kamu bisa menularkan nilai-nilai pengajaran yang benar. Sehingga apa yang salah ketika kamu mendidik anak-anakmu, itu diperbaiki dalam kehidupan cucumu. Jadi setiap kita bisa punya waktu yang banyak untuk belajar kalau kita mau. Karena hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan buat orang lain adalah Kristus. Nah, hari ini sebelum saya lanjut khotbah, saya ingin supaya Ria boleh naik ke depan. Ria boleh ke depan, kasih tepuk tangan buat dia. Karena dia menemani anak-anak Nehemia dan saya menyaksikan sendiri betapa perubahan yang signifikan dari pemuritan keluarga itu. Ya, tentu ditemani oleh Pak Handoko waktu itu dan dia dibantu untuk materi-materinya. Tetapi hari ini saya ingin supaya saudara dengar bahwa itu saya kira hadiah terbaik. Bahwa melihat anak-anak, melihat keluarga, boleh melihat, mengalami pemulihan, kehidupan ada perubahan, kehidupan yang terjadi di dalam setiap keluarga. Ya, puji Tuhan. Ini rada akhirnya kamu naik ada panggung. deg-degan ya. Akhirnya naik panggung ke sini. Saya biasanya di belakang layar. Jadi memang benar ya, waktu sendiri, anak-anak saya udah besar-besar, saya bilang sama Tuhan, saya ngomong sama pribadi saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, sekarang saya ini mau ngapain? Saya punya waktu, saya punya ada sesuatu di dalam diri saya yang ingin saya bagikan kepada orang lain, selain di komunitas. Nah, satu ketika, ini saya sedikit bercerita ya. Satu ketika, anak-anak di Nehemia, mereka bilang sama saya, Kak, kita mau adakan parents meeting orang tua, Abad Kids. Saya bilang, wah, parents meeting Abad Kids. Saya tuh tidak pernah ikut parenting apapun juga. Saya terima itu, saya bilang sama Ina, sama Katina waktu itu. Oke, saya bilang, kalian kan sudah pernah ikut, waktu itu ada di Nam Center kita join, kita belajar untuk bagaimana di industri kita belajar untuk bisa membina orang tua di Abba Kids. Saya bilang oke, coba dikasih materinya ke saya bilang gitu. Akhirnya mereka kirim materinya ke saya berdoa Tuhan, materi ini begini. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bilang saya bukan orang yang punya skill yang baik. Saya bukan orang yang berpendidikan yang baik. Tapi saya punya hati untuk orang-orang itu. Saya ngomong begitu. Akhirnya pada hari itu saya ngajar tentang surga di keluargaku. Setiap kita rindu supaya keluarga kita memiliki surga di dalam keluarga. Tapi apa yang kita hadapi? Saya belajar banyak dengan pengalaman hidup saya. Dari kegagalan saya mendidik anak-anak saya. Dan juga keberhasilan saya di dalam mendidik anak-anak. Akhirnya kita ketemu. Sehabis parenting itu ketemu 7 orang, 7 pasang. Saya bagi hidup cerita sederhana saja. Apa yang saya alami saya bagikan ke mereka. Saya bilang anak-anak itu Tuhan titipkan kepada kita. Bukan ujuk-ujuk datang. Ingat, ada orang yang berusaha mempunyai anak, tapi Tuhan tidak kasih. Tapi kalau lu dipercayakan 2, 3, 4, ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kamu. Untuk mendidik mereka kepada jalan-jalan Tuhan. Waktu saya bagi, sebagaimana saya mendidik anak-anak saya. Saya dan Eli. Waktu dia terima pelayanan, saya bilang sama dia, kamu boleh pelayanan pergi kemana-mana. Saya tetap stay untuk anak-anak. Saya tidak pernah dikenal di Abalov. Waktu itu dia masih jaya-jayanya pelayanan ke sini ke sana. Saya hanya bawa anak nih. 4 orang anak ikut saya. Saya kalau ngomong begini saya sedih karena apa? Masih jaya. Bukan masih jaya. Tapi waktu itu dia lagi tenar-tenarnya, lagi membangun hidup. Dia jadi artis rohani. Dia kesana ke sini, kesana ke sini.
Tapi saya tahu bahwa satu waktu Tuhan akan pakai hidup saya. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan akhirnya waktu itu datang. Tadi saya cerita sama Linda sama Ina di bawah. Pelayanan pertama saya waktu saya ke Papua. Saya ibu rumah tangga yang tidak pernah berdiri di hadapan orang. Tapi waktu itu saya pikir hanya mendampingi. Biasanya kalau ibu-ibu, ya pendeta hanya mendampingi suaminya. Tolong minta tisu. Oh oke. Saya mau encourage kita supaya kita bisa berperan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan ciptakan kita sebagai penolong? Pasti ada maksudnya. Ini sesi wanita bijak atau? Tidak apa-apa. Masih mau dengar atau stop? Pelayanan pertama di Papua, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh saya pikirnya saya hanya mendampingi suami. Tapi puji Tuhan, saya selalu melatih diri saya untuk punya perenungan sendiri, untuk punya saat teduh sendiri. Gimana kita melatih anak-anak supaya dari kecil kita sepakat. Untuk mendidik anak-anak kami harus otomatis Tuhan dalam hidup mereka. Mereka kalau tidak saat teduh, kita pasti marah. Kalau mereka nilainya bisa fail, kita masih bisa memaafkan. Karena nanti mereka akan bisa belajar lagi dan bisa perbaiki. Nah, nilai-nilai itu yang saya tanamkan di pelayanan Nehemia. Saya dibantu sama Pak Handoko, Ibu Christine. Ya semua hal kita ini. Pernah juga Timothy isi tentang identitas dan juga Ibu Dr. Ria juga ya Ibu Yosi tentang emosi. Jadi saya melihat ini apa sih kita punya orang-orang potensi yang ada di dalam gereja ini. Nah bagaimana kita bisa mengedukasi mereka untuk mereka membagikan apa yang ada untuk orang-orang yang seperti di Nehemia. Jadi bukan hanya harta, bukan uang tapi nilai-nilai kebenaran ya. Benar. Harta kalau kita tahu bahwa harta itu hanya sementara. Terus apa yang terjadi supaya nanti khotbah saya jangan sampai kepotong telurnya. Kalau enggak saya ambil porsinya ya, enggak. Jadi awalnya apa yang kamu lihat ketika anak-anak itu maksudnya keluarga itu mulai setelah dimuridkan. Kita memuridkan, pemuridan pertama kita mulai dengan 7 pasang. Ada Pak Handoko juga di sini dan Ibu Christine yang menyaksikan bagaimana perubahan hidup mereka. Yang awalnya anak-anak itu kan mereka tuh orang-orang dari NTT bawa pola asuh. Ya orang tuanya cara mendidik anaknya mereka tuh kalau salah hajar, salah dipukul, ya kasar sama istri, ngomong pokoknya. Tapi mereka mengalami perubahan waktu ada di dalam pemuritan. Mereka sekarang kalau mau mendidik anak mereka harus bilang kalau mendidik anak harus pakai apa? Mereka bilang pakai kasih. Sekarang kalau anaknya kalau ini mereka saya bilang ayo cari napas. Mulai bahasa roh. Mereka mulai praktekkan itu. Anak-anaknya yang tadinya nakal. Anak-anaknya yang tadi ini mulai perubahan. Anak-anaknya malah ajak mama papanya berdoa. Mereka punya mesbah keluarga yang luar biasa. Ya, suami istri yang tadinya berantem. Ya, mulai mereka akhirnya menyadari satu dengan yang lain. Mereka mulai saling membantu satu dengan lain. Pekerjaan rumah yang harusnya dilakukan hanya oleh perempuan. Sekarang mereka sudah rela untuk mencuci piring. Karena orang timur, orang di sana ya. Kalau pekerjaan perempuan dilakukan oleh seorang pria, mereka merasa terhina. Tapi sekarang mereka dengan rela membantu. Ada kerjasama. Ada kesepakatan di sana. Dan terjadi pemulihan. Perubahan apa dalam kehidupan anak-anaknya? Perubahan yang pertama, ya waktu kita ikut kelas sampai kita juga tertawa, menangis bersama-sama mereka. Jadi kelas pertama ada satu anak dibawa ya di ini. Dia punya anak laki-laki. Pertama dia didik anaknya, mendisiplin anaknya. Anaknya bukan menjadi tambah baik, tapi tambah parah. Kalau dia pulang kantor, anaknya itu suka loncat-loncat naik di atas meja.
Satu ketika anaknya dia pulang lagi, dia sudah omong nih, anaknya dia hajar lagi anaknya unjuk rasa naik di atas kulkas. Naik di atas kulkas. Tapi waktu setelah ikut pemuritan, anak-anak itu menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang mengasihi Tepuk tangan ya saudara. dan juga sudah mulai mengalami perubahan. Tentu mereka tidak sempurna. Tapi semua proses untuk menggiring untuk orang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Waktu orang berjumpa dengan Tuhan, maka hidup mereka akan diubahkan. Silakan lanjutkan, itu aja saya. Oke, baik. Nanti lain kali kita kasih lebih panjang ya. Tapi saudara lihat ya, jadi ternyata manusia itu kalau dicerahkan, dibukakan nilai dalam hidupnya lebih baik, lebih benar, maka dia akan maju dengan sendirinya. Jadi saudaraku, ingat saudara, hadiah terbaik yang bisa engkau berikan atau perhatian terbaik yang bisa kau berikan buat orang-orang di sekitarmu, termasuk pembantumu, orang-orang di kantormu, siapapun itu adalah mengenalkan Tuhan dan membawa Tuhan dan firman-Nya dalam hidup mereka. Karena kalau perubahan itu dari dalam, maka perubahan itu akan menjadi permanen. Katakan amin. Nah yang kedua saudara, beban kita akan semakin ringan jika saudara-saudara mau menolong dan kita mau berjalan bersama. Ayat yang kedua dari Galatia 6 ini dikatakan begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolong untuk menanggung beban, bukan menyerahkan beban kita ke orang lain. Kadang-kadang orang salah saudara, bahwa dia punya beban, dia ingin serahkan bebannya ke Komsel. Suruh Komsel tangani bebannya. Salah saudara, itu tidak. Alkitab katakan bertolong-tolong menanggung bebanmu. Bebannya tetap ada pada orang itu. Bebannya tetap harus ada di kita. Karena setiap orang ditakar bebannya. Kalau saudara merasa berat, maka saudara-saudara seiman sekitarmu harus menolong untuk menanggungnya bersama-sama. Karena beban itu tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh. Itu kekeliruan dalam konsep. Jadi kita perlu belajar tentang hal ini bahwa kalau ada kesalahan yang kita perbuat, maka kita perlu memperbaikinya dalam ketika kita punya beban. Nah Ibrani 13 ayat 5, di perkotaan ini semua rata-rata masalah beban itu datang karena uang. Jadi kita lihat di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau semua orang bisa paham ini sebetulnya baik sekali kita hidup. Ya, tapi kadang-kadang kita hidup di luar kemampuan kita. Karena Allah terfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Jadi Allah menyediakan dirinya dan takarannya untuk setiap kita sesuai. Ketika kita melewati border itu, hidup di luar batas itu, kita akan bermasalah. Pasti bermasalah. Dan masalah itu akan merepotkan orang lain. Jadi sebaiknya kita lihat diri kita. Jadi kalau kita melakukan kesalahan soal keuangan, kita harus bertanggung jawab dulu gitu. Kita harus bertanggung jawab. Saya senang karena ada orang-orang yang dulu sempat datang ke Pak Indra tentang masalah keuangan dan lain sebagainya. Bisa dikonseling, diarahkan untuk apapun yang lu punya, lu jual. Harus bertanggung jawab. Jangan lemparkan bebanmu kepada orang. Bukan. Kita kan bertolong-tolong menanggung bebanmu. Bebannya masih di kamu gitu. Tetapi kita harus tolongin gitu. Entah tolongin dengan saran, tentang hikmat dan lain sebagainya. Ya misalnya tentang kedokteran, kemarin kita ketemu dengan seorang yang tidak mampu bayar. Ya saya bilang Pak Herman, Ibu Ratna solusinya nih karena mereka pegang orang yang gitu. Jadi berikan saran, itu pertolongan, tidak uang. Tapi kita bisa berikan nasihat yang baik. Bebannya tetap dia nggak boleh over bebannya ke kita gitu. Dia harus tangani karena itu pilihan dia. Jadi saudaraku, kita perlu mendudukkan setiap masalah dengan baik. Supaya gereja ini jangan salah ditafsir, jangan salah artikan. Bahwa sebetulnya gereja gak peduli lah apalah. Kalau kita salah, kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Karena di dalamnya Tuhan mau mendidik kita. Jadi waktu kami ketemu dengan Oma ini, ya kami coba kasih dia nasihat. Tetapi kita mau ingatkan
bahwa sebetulnya anak-anakmu sudah berjuang dengan luar biasa menolong gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita, bahkan anak-anak kita perlu kasih tahu. Kalau mereka salah soal keuangan, bertanggung jawablah. Kami sempat, anak kami salah satunya, salah dalam pengolahan uang. Salah dalam pengolahan uang. Saya panggil mereka, kami video call rame. Dan saya bilang, sekarang kamu bertanggung jawab. Kamu tidak boleh. Jadi akhirnya di limit dia punya uang jajan ini karena di luar, di limit. Dan saya putuskan seorang anak mengontrol dia dengan ketat. Saya sudah, mamanya udah biasa ibu-ibu kan. Segeralah transfer ke dia, jangan dia makan gak? Saya bilang dia masih bisa makan. Di situ tuh kalau perlu ya dia biar supaya dia tanggung jawab kalau perlu gitu. Makan sisa-sisa makanan orang gak apa-apa. Untuk bertanggung jawab. Karena salah dalam penggunaan uang. Jadi bukan karena uangnya gak ada, salah dalam penggunaan uang. Dia harus bertanggung jawab dengan masalah itu. Ternyata setelah dia bertanggung jawab, saudara, kemarin dia telepon mamanya, "Mama, saya sudah punya tabungan sekian," gitu. Kita juga kaget. Ternyata kalau dia bertanggung jawab dalam keuangannya, dia bisa menabung. Dan ternyata dia bisa mengadjust dengan sangat kecil dia bisa hidup. Manusia itu ternyata bisa adaptasi. Itu luar biasa tuh. Saya juga heran, kalau bisa tabung sebanyak ini gitu. Dan ada kakaknya bilang, "Oke, fotoin, kita mau lihat. Benar gak lu punya uang itu?" Benar, saudara. Difotoin gitu di nomor rekeningnya. Ini sekian. Wah, saya senang. Ternyata pendisiplinan itu penting. Bertolong-tolong itu bukan over beban ke orang, saudara. Tapi termasuk anak kita suruh dia bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Supaya dia belajar. Itu menjadi sekolah kehidupan yang baik buat dia. Jadi di dalam komunitas, saudara, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun kita harus belajar untuk menyadari posisi kita. Ya. Nah, ada Henry James mengatakan begini, 3 hal penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah bersikap baik. Yang kedua bersikap baik. Dan ketiga bersikap baik. Jadi ingat, saudara, ingat kebaikan itu harus terus ada karena ada Tuhan di dalam kita. Waktu seorang anak muda datang ketemu Yesus dan berkata, "Guru yang baik." Yesus katakan, "Kamu bilang saya baik. Kamu bilang saya guru yang baik. Hanya Tuhan yang baik." Tapi hari ini saudara bisa baik. Saya bisa baik karena ada Tuhan di dalam kita. Jadi kita bisa baik. Kita bisa berbuat baik. Tapi kalau kita baca ayat pertama, sambil menjaga diri kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya saudara, jangan berlebihan berbuat baiknya. Karena nanti kalau orang itu mengecewakan, kamu terluka. Jadi kita harus takar gitu. Ya, saya suka beberapa orang yang akhirnya saya belajar juga di Pluit ini saya belajar banyak hal. Ada orang yang belajar datang, "Pinjam dong, bukan 100, pinjam dong 100 gitu." Bukan, pinjam dong 1,5 juta gitu. Ya kalau 1,5 juta, kalau saya mampunya kasih 500, mending saya kasih 500. Ya, 1 jutanya saya nggak kasih. Karena biasanya kita nagih yang minjam lebih galak. Biasanya, tapi bukan jemaat Pluit, bukan. Jadi lebih baik kayak kasih aja gope, sudah. Kalau yang mengalihkan, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, haleluya. Gitu. Jadi kita lebih baik dengan hikmat supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak terluka, melukai diri kita sendiri. Nah, yang terakhir. Biarlah hidup kita berarti dan memberi nilai tambah buat orang lain. Ini harus menjadi moto komitmen kita. Ayat 3 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Jadi ada 2 kata diulang. Sesuatu yang diulang 2 kali dalam 1 ayat itu penting. Berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Jadi kebaikan kita, perhatian kita sebesar apa, kita yang tahu. Makanya ketika kita menolong atau memberkati orang, jangan diceritakan. Karena mungkin buat orang lain itu gak ada apa-apanya. Sudahlah, kita beri. Makanya Yesus katakan tangan kanan beri, tangan kiri gak perlu tahu. Itu hanya pengandaian. Nah, jadi
dalam situasi kekurangan pun kita bisa memberi berkat buat orang lain. Nah, mari kita lihat ayat terakhir. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1, 21 dan 22. Mari kita baca bersama-sama. 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara tahu kalau saudara lihat perikop dari ayat ini, Paulus menulisnya di dalam penjara. Di dalam penjara. Dia terkurung, terbatas. Tapi dia masih bisa mengingkaris orang. Memberi nilai tambah dalam hidup orang lain. Dia harus berarti sekalipun dia terbatas secara fisik. Tapi tulisannya bisa datang kepada jemaat untuk menguatkan mereka. Hari ini saudara dan saya, kita tidak terpenjara kan? Enggak kan? Kita hidup bebas. Harusnya kita bisa melakukan yang lebih banyak. Ini adalah bulan puasa. Ya, jangan ikut rebutan takjil. Ya, coba kalau saudara komsel-komsel mau nggak kita mau buat nasi kotak atau apa untuk bisa menolong atau apa. Lakuin sesuatu gitu. Bahwa kita bisa lakukan, memberi nilai tambah. Kasih Kristus bisa diekspresikan dalam hidup kita. Security di depan saudara. Ya, berilah yang terbaik. Jangan makanan sisa doang. Ya, tapi coba kita melakukan sesuatu gitu. Karena ada Kristus di dalam kita. Kita harus berarti buat hidup orang lain. Ini yang harus kita kejar saudara. Paulus dalam penjara. Dia tetap mau berarti, hidupnya berarti. Kita masih sehat, kita tidak di penjara. Mari kita berarti buat sesama kita. Doa saya hari ini kita terus, dan ini boleh nanti dikembangkan di komsel-komsel. Untuk kita bisa saling berbagi, saling sharing di sana. Supaya benar-benar firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita. Ingat, hadiah terbaik atau perhatian terbaik yang bisa kita berikan dalam hidup orang lain adalah membawa Tuhan dan firman-Nya dalam hidup orang lain. Ya, apa yang diceritakan Ria adalah salah satu kisah kecil yang ada di gereja ini. Kemarin Thomas memberi kabar ke saya bahwa ada satu gereja yang tenggelam, hanya tinggal atapnya doang di Bekasi. Beberapa dus pakaian yang dikirim dari kita kumpulin sini dan bawa ke tempatnya Thomas. Belum sempat dibuka. Thomas justru mengepaknya dan membawa ke mereka. Hari apa tuh? Aris kalian pergi pelayanan? Jumat. Hari Jumat ya? Oh Kamis. Hari Kamis mereka pergi ambil mobil dari sini, membawa sembako dan beberapa ini untuk dilakukan di sana. Thomas bukan orang yang mampu, bukan. Dia juga ditolong oleh mungkin sebagian kita yang ada di sini. Tetapi ingat, untuk berarti buat hidup orang lain, gak perlu tunggu sampai kita jadi sesuatu. Kita bisa mulai dari apa yang ada. Maukah kita hari ini kita mau siapkan diri kita untuk berarti, karena setidaknya kita berarti hari ini karena Kristus memberi arti buat hidup kita. Kalau tanpa itu kita tidak pernah berarti. Kita bukan siapa-siapa kok. Dan Tuhan memati bagi kita. Maukah kita melanjutkan kebaikan Tuhan yang Dia hidup di dalam kita kepada mereka yang memerlukannya.